من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أجمعين. فيا عباد الله شباب والفتاة رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم شقي وسعيد إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في جمرة المساكين يوم القيامة. Luar biasa. Temanya singkat, bisa dijawab langsung sebenarnya. Di mana tempat orang-orang yang wafat di kuburan, bisa langsung dijawab sebetulnya. Tapi di balik kuburan itu apakah makna zahir kuburan atau batin dari kuburan? Itu yang jadi kita akan bahas. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini kisahnya luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz kan ahli perang, bukan perang menjaga Rasul. Kemudian pada saat suatu ketika ada sahabat yang melihat tubuhnya dijengkali dari mulai kaki sampai kepala. Pas dijengkali ternyata di setiap jengkal ya bekas perang semua, bekas alat perang semua. Ini bayangkan dari mulai bawah kaki sampai kepala tapak di gores atau tapak di perangan sama orang-orang jahiliyah. Jadi kalau dijengkal itu dijengkal tubuhnya maka terlihatlah bekas-bekas pedang, bekas-bekas panah. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kita mau sahabat yang paling banyak lukanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kalau kita mau tahu siapa sahabat yang menukarkan kekayaan dengan kemiskinan, yang menukarkan keviralan dengan ketidaktahuan, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sampai wafatnya kain kapannya punten pakai gamisnya ngatung, ditarik ke kepala kelihatan betisnya, ditarik ke betis ke bawah kelihatan kepalanya, maka Rasulullah nangis. Ya, Rasulullah nangis. Hadal ahlil jannah, inilah ahli surga yang sebenarnya. Sampai wafatnya saja kain kapannya pakai gamis. Coba Bapak pakai gamis nih. Kalau ini pakai kain kapan, ditutup pakai kepala, betis kelihatan. Ditutup ke betis, kelihatan kepala. Kelihatan. Inilah Mus'ab bin Umair yang tadinya viral di hadapan perempuan, yang tadinya terkenal kekayaannya meluas, minyak wanginya saja tercium 200 meter. Kalau Mus'ab bin Umair di sini ya sampai ke salam ke Ambur dengan sini. Bagi perempuan kan ya, sama wakil yang sulit disemprotkan semua kalau belum jangan. Itu memancing laki-laki timbul hawa nafsu. Ya, kemudian abi mah bau kelek, bau wangi emangnya sewajarnya saja. Tapi nggak boleh disemprotan oleh aja. Mau ke sekolah, mau ke masjid jangan sepenuhnya. Kalau dikhawatirkan bau ketiak, silakan. Ini bahwa lihat ada yang disemprot segala minyak sengit itu memancing kepada keburukan. Ini Mus'ab bin Umair dipakai di sini 200 meter kecium bau minyak wangi. Tapi pada saat masuk Islam beliau kurus kering, nggak ada lagi perempuan yang mau sama dia. Kekayaannya diambil semua oleh orang tuanya. Maka pas wafatnya kain kapannya ngatung karena pakai kain, habis bajunya sendiri. Maka Rasulullah nangis ketika mau memakamkan. Adalah inilah ahli surga yang sebenarnya.
Maka Sa'ad bin Mu'adz, Mus'ab bin Umair itu sahabat-sahabat yang dijamin akan masuk surga. Termasuk Sa'ad bin Mu'adz itu walaupun ahli perang, tubuhnya semua bekas perang, ternyata apa hikmahnya ini sesuai dengan tema tadi, di mana sebetulnya orang-orang yang sudah wafat. Secara jawaban manusiawi, secara jawaban pikiran anak SD bisa jawab seperti di kuburan. Di mana tempat-tempat orang yang sudah melihat di kuburan gampang, tapi di makna kuburan itu apa sebenarnya? Karena apa? Karena tidak ada alat secanggih kamera apapun yang bisa meneliti bagaimana di alam kubur itu terjadi. Belum ada penelitian yang bisa merekam CCTV yang canggih, disimpan di liang lahat, kelihatan pas malaikat datang madrubuka wa imamuka wa qiblatuka, dibendina kugada apa, kelihatan itu tidak ada yang bisa melihat di kuburan. Secara logika, di mana tempat yang sudah wafat? Betul di kuburan. Tapi makna kuburannya apa? Apakah secara lahir itu kuburan? Apakah secara batin ada makna dari kuburan tadi? Nah, maka kita akan jawab. Rasulullah pada saat memakamkan ahli perang Sa'ad bin Mu'adz yang seluruh tubuhnya bekas panah, beliau memakamkan. Kemudian ketika beliau memakamkan, memakamkan, beliau lama, Rasulullah lama diam dekat kuburan. Maka ini hadis menjadi dalil kita tidak menjadi haram membaca Yasin di kuburan. Mengawai, baca doa-doa panjang di kuburan mengawai. Tetapi kalau kita dikhawatirkan dikhawatirkan kerang, cangkil bitis, legit nocong, balento di kuburan, maka singkat saja. Assalamualaikum ya ahlul kubur darul khairan wa inna insyaallah ilahikum. Tambah lagi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Tambah kalau keempat Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Tambah lagi ke semua Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Itu kan ada khitabnya, ada apa istilahnya, dan suratnya. Suratnya kalau ke perempuan pakai H, ke laki-laki pakai hu, ke semua orang pakai hu. Yang bingung kalau kenceng hangga hunga, jadi Allahumma gfirlahu huha. Gitu nanti ngadoan kan bingung dari doa awal bingung anu dua apa tulang lunak itu laki-laki yang kemayu nggak bisa dirubah atau merubah yang tadinya wanita jadi pria, yang pria jadi wanita. Ini bingung doanya kan kalau ke perempuan alhamdulillah warahmatullahi itu ke perempuan itu kalau mau singkat dalam apa, dalam berziarah. Kalau mau singkat mangga Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Kalau mau seperti nama wajan atau masahu itu. Kalau mau tambah lagi maka Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kalau mau Pak saya mau baca Yasin mangga. Kalau dikhawatirkan tidak duduk. Kalau duduk bahaya. Duduk di kuburan dosanya dibandingkan disimpan di bara api 40 tahun, kita lebih baik disimpan di bara api 40 tahun. Dosa duduk di kuburan. Kalau kakincak tenang, gak sengaja banyak kita ngaku melewati kuburan supaya kakincak bahwa bisa semuanya mampu, gak ada manusia yang bisa terbang. Nah, maka hukumnya kalau kita ke makam, Pak Umar nyincak kuburan, gak jadi masalah. Yang gak boleh itu duduk di atas kuburan, ngoyang di atas kuburan, ngopi di luar kuburan, ngomongin ngomik di luar kuburan, ribut sepaling di kuburan, ini yang dosa. Kalau misalkan lewat kuburan itu katincak aja karena kita lewat kuburan makam yang akan kita ziarah, itu gak dosa. Yang dosa kita duduk ngomong baca Yasin, tapi ada dosa yang dilakukan apa? Duduk di atas kuburan orang lain, dan itu akan menjadi berat kepada ahli kubur. Maka ada ziarah hati-hati. Ini ketika pemakaman sesuria, rokok disimpan di dia, ngopi sesuria berapa duduk di atas kuburan, itu gak boleh. Dia gak boleh duduk di atas kuburan. Memperhatikan ini dasar tadi. Kenapa? Karena orang yang sudah wafat belum ke yaumil jaza, belum ke surga neraka, belum masih lama gitu. Adanya di mana? Di alam kubur disebutnya yaumul barzakh. Yaumul barzakh ada dua tempatnya yaitu ashabul a'raf. Ada ashabul a'raf, ada yang disebutnya gencetan ataupun
himpitan alam kubur. Kalau himpitan alam kubur itu orang soleh, orang salah tetap dihimpit sama kubur. Apa buktinya? Hadisnya juga lanjutkan. Ketika Rasulullah memakamkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang soleh ahli perang sampai jasadnya itu banyak bekas panah, bekas pedang, beliau di kuburan lama. Faqad baruha. Kemudian Rasulullah bertakbir, fakabbir ma'humana. Dan semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Asabbihna wa asbih ma'ana. Ketika Rasulullah tasbih, maka para sahabat tasbih sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu hadisnya ada di riwayat Imam Abu Dawud. Dan ketika Rasulullah di antaranya falamma sholfa, ketika Rasulullah sudah bertakbir, tasbih, tahlil, itu Rasulullah terdiam dan menyampaikan kepada para sahabat, laqad tadayaqul luha, ya al-'abdi sariqatul qubur. Sungguh orang yang soleh ini saat bin Mu'adz ini sedang dihimpit kubur. Maka kita doakan yang lama di atas kubur. Seorang Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang soleh, sahabat Rasul, jasadnya banyak bekas panah, ternyata di alam kubur tetap dihimpit kubur. Maka Rasulullah kita akan lamakan doa supaya apa? Supaya beliau diringankan di himpitan kubur. Bagaimana dengan kita yang perang can pernah sama sekali, mati bukan mati syahid, soleh tidak, banyak salahnya, bagaimana di alam kubur? Seorang Sa'ad bin Mu'adz saja ahli perang, tubuhnya bekas panah, bekas pedang, dia dihimpit sama kubur. Maka Rasulullah memperpanjangkan doanya. Inilah dalil bolehnya membacakan tahlil, tasbih, tahmid, wa takbir fi qabrihi di kuburan. Silakan. Yang mau singkat maksudnya jawab tadi. Kalau singkat maka itu doanya. Yang paling singkat siapa? Ormas Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Serikat Islam. Yang panjang siapa? Itu ya pakai wasilah, pakai tawasul. Ya kalau terlalu panjang nggak boleh. Ziarah jam 7, pulang jam 7 maghrib tuh. Awal lagi di kuburan, kamu gitu. Ya datang jam 7 ziarah, pulang jam 7 kan kayak bakar kuburan lagi. Yang lagi di kuburan yang kayak bakar. Dia masih di jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau di kuburan, sedangkan kalau mau sikat kayak tadi sikat. Salam dulu, sudah salam, doakan, ya sudah doakan jangan terlalu sering. Ziarah itu jangan terlalu sering, sehari 2 kali ya. Justru kasih sayang itu ditimbulkan karena jarang ketemu. Kalau sering bertemu maka rasa kasih sayang akan turun, akan luntur. So kita lihat orang yang cantik sehari 2 kali, wah geli. Tapi kalau bertemu di kelas-kelas, itu biasa. Itu karena seringnya. Termasuk kita kalau ziarah, yang tadinya rindu ke almarhum bapak, almarhumah ibu, terlalu sering nantinya akan luntur kecintaan kita. Maka jarang-jarang ya, badai sebulan sekali, badai setahun 2 kali kita pas munggah sebelum Ramadan bersihkan dulu. Maka pas satu Syawal sudah bersih, maka ya, apalagi kita musim hujan akan lebat rumput-rumputnya, sehingga pas munggahan boleh kita ziarah, bersihkan makam. Setelah bersih, pas lagi kita satu Syawal sudah bersih. Ya, satu Syawal beres Jumat Takbir, beres sholat Idul Fitri, beres tasawwuf ya hadir di rumahku, bersalaman dengan keluarga, saling memaafkan dengan keluarga, yang hadir di rumahku, maka akan tidak ada saling menyalahkan di antara kita. Maka saling bersalaman, saling memaafkan, tidak akan saling menyalahkan. Maka kehidupan Bapak kalau mengamalkan hadis, gak mau mencari kambing hitam. Ya, misalkan di kajian ini gak banyak, gak boleh saling menyalahkan. Gak mau siapa yang salah, diikuti ya satu kali. Yauma, pada hari itu. Nah terus gitu. Yauma lambang Sundana dina poe eta.
Yauma dari kata asal kata bahasa Arab nama, yaumu yauman, yaumun. Artinya ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan. Berarti ini yang akan dilakukan sama Allah di hari-hari tertentu. Hari apa kita lanjut? Yauma pada hari itu. Ya'ti yang datang. La tidak. Takallamu berbicara. Nafsun seseorang pun. Illa terkecuali. Bi'idnihi dengan izin Allah. Faminhum maka sebagian dari mereka syaqiyun adalah orang-orang yang miskin, wa sa'idun dan sebagian mereka orang yang kaya di akhirat. Satu ayat dulu. Ini menunjukkan fi'il mudhari' kalau diterang secara ilmu bahwa Muhammadiyah. Yauma ya'ti akan datang pada hari nanti, berarti ini menunjukkan akan beres. Menunjukkan bukan waktu lampau. Ya kalau lapan Qur'annya nama ya'ti telah terjadi hari. Nama yaumun atau yauma hari, maka ini akan terjadi. Akan datang terjadi, la takallam tidak ada seseorang pun yang diizinkan sama Allah bicara. Di mana? Di ba'as, dibangkit, di mahsyar. Ternyata nanti di akhirat dan itu tidak ada orang yang bisa berbicara. Maka di alam dunia kita capetan, bisa berbicara, bisa ngomong, tapi di akhirat kita akan jadi gabung. Kebiasaan serius. Siapa? Illa bi'idnillah. Ini kalau ditafsirkan sama Quran surat Yasin ayat 65 kalau tidak salah, al-yawma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, al-yawma pada hari itu ya tidak ada orang yang bisa bicara. Yang bicara apa? Tangannya yang berbicara. Jadi tangan yang bicara. Sekarang lalu tangan bicara, wah soak. So kita lihat manusia selimpan yang bisa bicara di tangan. Limbat saja dari yang dimakan, kamu dimakan yang bisa bicara di tangan. Ini kalau kita lihat orang bisa bicara di tangan udah mas. Tetapi di akhirat kata Allah dalam firman Allah surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari nanti yang berbicara kalam, tangan, ya aydihim, tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum dan kaki ini bersaksi. Al-yawma nakhtimu itu dikunci. Afwahihim dua bibir. Satu bibir kan bibir atas, bibir lain di bawah. Maka ada hukum izhar syafawi. Syafawi itu syafatnya dua bibir. Kalau bertemu hukum yang syafawi, maka nggak boleh mulut terbuka. Ya, misalkan minhum mimma itu nggak boleh terbuka dan nggak ada orang yang bisa terbuka. Baca minhum mimma, so salah nggak? Minhum hese, atau tuh, nggak bisa. Baca minhum mimma nggak ada orang yang bisa salah. Kenapa? Karena itu murni dari Allah. Ya. Siapa tain? Kemudian al-nakhtimu afwa, dikunci dua bibir, wa tukallimuna ini dan berbicara tangan. Yang bicara tangan yang jadi saksi siapa? Arjuluhum, dua kaki ini bersaksi dalam Allah nanti. Maka tidak ada orang yang bisa bicara di akhirat nanti kecuali inilah atas izin Allah, dan yang bicara itu tangan kita. Ya. Maka hati-hati dengan tangan, dengan bibir. Karena kata Rasulullah banyak orang itu masuk ke neraka gara-gara dua bagian tubuh. Satu al-famu, dua bibir, yang kedua al-farju, kemaluan. Jadi ada orang yang bisa dosa. Nah itu akan ditanya, satu tentang umur, ini ditanya sama Allah, nanti yang bakal ada yang bicara dulu. Yang pengacara, ada yang pegang nanti di akhirat. Ya, terkunci mulutnya. Kajian sampaikan, Otman Paris, ya, kajian semuanya, jadi mau usaha, ya, podcast, itu akan cara licin, ya, cerempek, sehingga keangkatin.
nanti ditanya sama sebelum ditanya 4 perkara. Umur, waktu muda, ilmu, harta, ditanya sama